Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Teman-teman semuanya, makasih banyak yang udah subscribe. Makasih banyak buat Mbak Meliza Arnelia. Selalu dilimpahkan keberkahan, selalu diberi kesehatan sekeluarga, selalu diberikan rezeki yang berkah barokah, berlimpah, mengalir tiada henti. Makasih banyak ya Mbak Mel sebelumnya untuk Mbak Meliza Arnelia. Nah, teman-teman semua, di sini kita mau terusin yang kemarin. Jadi penyebab doa, kenapa doa kita itu belum terkabul. Jadi penyebab doa kita belum terkabul itu sebetulnya banyak faktor ya teman-teman. Salah satunya itu prasangka. Ketika kita berprasangka buruk terhadap Allah, ya maka itu yang akan terjadi sesuai prasangka kita. Maka ketika kita berpikir, ya Allah pengen mobil, pengen rumah, pengen segala sesuatu tentang duniawi, tapi ketika kita mindset kita atau pikiran kita mungkin nggak ya, ya seketika itu juga itu mental blocknya langsung di-scut. Dan ketika doa itu mau OTW ke kita, seketika kita berpikir mungkin nggak ya, dan doa itu balik lagi ke sang pemilik doa itu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak faktornya teman-teman. Jadi ayo, pemikiran positif itu perlu dilatih teman-teman. Kayak gimana? Sekarang banyak kan kayak loa, terus afirmasi, dan itu semuanya banyak banget yang sekarang itu channel-channel tentang loa ya, yang aku punya rekomendasi, pasti teman-teman sebagian juga udah banyak yang tahu, kayak Mbak Desi Kunci Hidup, Mbak Melisa Arnelia Sholawat, Ustadz Mukhlis Marsal Sholawat, terus Mbak Dena Resutari, terus siapa sih itu namanya yang Mbak siapa sih, lupa namanya. Soalnya banyak banget teman-teman. Jadi kalian itu bisa lihat sendiri di channel YouTube tentang sholawat, tentang afirmasi, tentang loa. Soalnya sekarang itu banyak banget ya teman-teman. Jadi kita itu bisa nerapin satu-satu. Kalau memang kita ingin berubah dalam artian merubah diri kita untuk hal yang lebih positif, hal yang lebih baik, hal yang lebih bermanfaat. Dan semua itu nggak instan teman-teman. Dan sekarang aku pribadi pun masih menjalankan itu semua. Dan satu lagi, jangan pernah putus asa, karena ketika manusia hidup itu kan banyak ujian ya teman-teman. Jangankan yang miskin, yang kaya, yang sehat, yang sakit, semua itu diuji, dan gak akan pernah berhenti ujiannya sampai akhirnya kita balik lagi ke yang memiliki kita. Jadi apa ya, ketika kita diuji itu jangan nyerah. Gimana caranya biar gak nyerah? Sholawatan. Misalkan apa, sama aku juga punya masalah. Setiap orang pasti punya, jangan masalah ya kita bilangnya, karena akan menjadi masalah. Jadi ujian, aku juga punya ujian. Setiap orang punya ujian berbeda, mungkin ada yang sama, mungkin tapi menyikapinya dengan cara berbeda. Nah, balik lagi, caranya dengan apa? Pertama itu dengan bersolawat. Ayo teman-teman, solawat sebanyak-banyaknya, sebanyak yang kalian mampu, sebanyak yang kalian bisa. Ayo solawatan aja, karena solawat itu gratis teman-teman. Selain kita dapat kemudahan, dapat ketenangan hati, dapat syafaat, itu tuh semuanya gratis teman-teman. Jadi kalian lagi sesusah apapun, lagi seterpuruk yang kalian rasa, seterpuruk apapun, udah gak usah nyerah. Salawatan aja, pasrahin aja. Mau diapain sama Allah, mau ibarat kata kita lagi, menurut kalian itu versi susah kalian kayak gimana, lagi ngerasa susah, lagi ngerasa terpuruk, versi kalian salawat aja dengan cara kayak gini. Ketika kalian ngerasa terpuruk, ingat kalian udah sholat apa belum. Usahakan sholat di awal waktu, duduk diam, menyendiri, merenung,
di atas sajadah kalian dan sholawatan terus. Nggak peduli itu sekarang kalian lagi sesusah apapun, misalkan baru sehari, mana kok belum ada jawaban, 2 hari, mana kok belum ada bantuan, jangan nyerah, terus aja salawatin. Karena ketika kalian pikirnya gini aja, ketika kalian masih susah aja, buktinya kalian masih hidup kan, masih bernafas, itu yang wajib kalian syukuri. eh, Masih makan, ya kan, masih sehat walafiat, itu yang harus ada di pikiran kalian, itu yang harus selalu kalian syukuri. Jadi jangan menyerah dengan keadaan hanya karena aduh kenapa aku kayak gini, seakan-akan kalian itu yang paling terpuruk. Lihat di luaran sana banyak orang-orang yang terpuruk, yang melebihi kalian, yang susahnya melebihi kalian. Jadi tolak ukurnya di situ, jangan memikirkan seolah-olah hanya kita yang susah, hanya kita yang diuji sama Allah, hanya kita yang dikasih ujian. Jadi jangan berpikir seperti itu. Jadi ketika kalian susah, ngerasa susah, usahakan pikirannya positif, mindsetnya itu positif, berpikir selalu positif, jangan berpikir negatif. Nggak bisa, gimana caranya bisa berpikir positif? Nggak bisa. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Bisa, tergantung kitanya mau nggak ngelatih. Ngelatihnya dengan cara apa? Ya itu tadi, ketika kalian lagi ngerasa susah, lagi ngerasa terpuruk, dilatih coba. Misalkan contoh ya, waktu mandi nggak ada sabun, itu mungkin buat sebagian orang nggak akan nerima, tapi disyukuri apa? Masih ada air, buat mandi. Iya kan, masih ada air buat mandi, terus masih ada pakaian bersih, ya kan. Ketika kalian misalkan hari ini belum makan, misalkan nauzubillah min dzalik ya, belum makan, pikirin masih bisa puasa, ambil baiknya aja. Jangan seolah-olah hidup itu susah, karena semakin kita berpikir hidup ini susah, maka itu yang akan terjadi, akan susah terus. Susah menurut versi kalian. Sebenarnya mudah, semuanya itu mudah. Ada banyak solusi. Ketika kita belum mendapatkan makanan, kita masih bisa puasa. Dan seketika puasa itu kita waktukan waktu kita untuk bersolawat sebanyak-banyaknya, melakukan amalan-amalan sebanyak-banyaknya. Misalkan kayak contohnya nolong orang, misalkan bawain belanjaan atau apapun itu. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Nggak bisa ngelakuin kebaikan, masih bisa senyum. Ketika kita bertemu orang dimanapun, kita masih bisa senyum. Teman-teman. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Dan terus perbanyak sholat di awal waktu. Dan gak akan Allah tolongin. Pasrah teman-teman. Pasrahnya. Mau diapain sama Allah, pasrah. Apapun masalah kalian, misalkan kalian lagi dihujat, lagi dibenci, lagi apapun, jangan nyerah. Kayak orang-orang ada yang nyampe bunuh diri, nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Jangan sampai. Ingat, kita itu dikasih kesempatan untuk hidup, kita itu dikasih ujian, kita tuh bersyukur dikasih ujian. Karena ketika kita dikasih ujian itu, kita itu dikasih ujian nih, Allah itu lagi mengingatkan kita teman-teman, lagi mengingatkan kita. Ketika kita dikasih ujian, kita diingatkan nikmat-nikmat yang kita dapatkan sebelumnya. Oh iya ya, dulu aku hidupnya enak, nggak sesusah ini. Allah uji, Allah itu ngingetin kalian, lagi diingatkan kita tuh. Dengan cara apa? Dengan cara diuji gitu teman-teman. Jadi cara Allah mengingatkan kita, cara Allah sayang sama kita, kita tuh dikasih ujian. Percaya deh teman-teman, seberat apapun ujiannya, bila disolawatin, kitanya ikhtiar jalur langit itu kan solawat, nggak pernah nyerah, nggak putus asa, kitanya selalu pasrah aja, udah pasrah. Intinya kuncinya pasrah sepasrah-pasrahnya. Mau diapain sama Allah, ya udah, itu bukan masalah, bukan patokan. Pasrah sepasrah apapun, nggak ada bensin, nggak ada apapun. Misalkan yang tadi aku bilang,
belum ada makanan buat hari ini, pasrah aja, banyakin sholawat, sholat di awal waktu. Nggak mungkin Allah nggak ngasih jawaban, teman-teman. Yakin teman-teman, ayo sholawatan. Karena aku pun dikasih hidayah yang dulunya nggak pernah sholat, alhamdulillah sekarang aku bisa menjalankan ibadah sholat. Dan itu tuh, hidayah itu nikmat teman-teman. Jadi kita tuh menyikapi segala sesuatu tuh nggak kayak dulu. Kalau setelah kita mengamalkan sholawat, nggak kayak dulu, apa-apa tuh dipikirnya susah, dipikirnya susah. Tapi setelah mengenal sholawat, teman-teman kalian bisa cobain, nikmat teman-teman. Eh, yang tadinya kalian anggap sulit, susah, itu tuh ketika kalian kenal sholawat itu tuh pikiran kalian tuh akan berubah. Yakin, percaya. Makasih banyak yang udah subscribe. Selalu dilimpahkan rezeki sama Allah, rezeki yang tiada henti. Amin, amin ya robbal alamin.